Halo, di video ini saya akan memberitahu Anda apa saja perbedaan antara apa yang baru di Apple Watch Ultra 3 dibandingkan dengan Apple Watch Ultra 2. Oke, jadi sekarang ada beberapa perbedaan tentu saja, dan saya akan menjelaskan semuanya. Anda lihat di depan saya adalah Ultra 3. Dan mari kita mulai dengan tentu saja layarnya, karena itulah yang paling sering Anda lihat di Apple Watch Anda. Hal baru dari layarnya tentu saja masih memiliki kecerahan puncak hingga 3000 nits. Masih menggunakan layar Retina Always On. Resolusinya sedikit lebih baik. Tapi perbedaannya tidak terlihat. Jadi saya bahkan tidak akan memberitahu Anda angkanya karena memang tidak terlalu penting. Hanya beberapa pixel saja, lalu juga menggunakan casing titanium 49 mm. Tapi perbedaannya adalah wide angle OLED, dan apa yang memungkinkan wide angle OLED adalah sudut pandang yang lebih baik tentu saja, dan memang OLED selalu punya sudut pandang yang bagus. Jadi ini bukan sesuatu yang saya khawatirkan pada ponsel, tapi pada jam tangan. Misalnya, saat Anda sedang bersepeda dan Anda tidak bisa benar-benar melihat tangan Anda dengan jelas. Anda tidak bisa benar-benar melihat tampilan jam secara langsung. Ini akan menjadi lebih baik karena tampilannya lebih terang. Maksudnya layarnya sendiri tidak lebih terang, tapi pada sudut pandang yang berbeda. Berbeda dengan sudut 0 derajat, tentu saja kecerahannya tidak akan turun, tidak akan terlihat lebih gelap. Jadi ini adalah perubahan yang sangat baik. Dan perubahan lain pada layar adalah LTPO3. LTPO3 adalah teknologi yang memungkinkan Anda, misalnya menggunakan Always On Display, yang saat ini sedang saya aktifkan. Anda bisa lihat ini semacam versi sederhana dari tampilan jam, bukan? Dan detiknya tidak berjalan dengan mulus karena layarnya menyegarkan setiap 1 detik. Jadi hanya ada 1 Hz, 1 frame per detik. Ketika saya mengetuk layar, saya akan kembali ke tampilan jam standar. Sekarang Anda bisa lihat, tentu saja refresh rate-nya jauh lebih tinggi, dan detiknya berjalan dengan mulus dan semuanya. Saya bisa menggunakan jamnya, tapi sebentar lagi ia akan kembali ke Always On Display yang menggunakan Hertz lebih rendah dan refresh rate yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi energi yang lebih baik. Jadi, baterai Anda tidak akan cepat habis, bahkan jika dalam mode Always On Display, yang sangat praktis. Dan perbedaan antara LTPO3 dan LTPO3 pada dasarnya adalah sudut pandang dan efisiensi energi. Jadi teknologi baru ini memang lebih baik. Sekarang mari kita lanjut ke bagian perbedaan berikutnya, yaitu konektivitas. Dan sekarang kita punya 2 perbedaan dalam hal konektivitas. Pertama, saya akan memberitahu Anda tentang 5G. Saya rasa itu fitur yang sangat bagus, memiliki 5G di Apple Watch Anda. Tentu saja Anda tidak akan memanfaatkan kecepatan internetnya sepenuhnya, tapi ingat, seperti 3G yang sudah dihentikan di Amerika Serikat, LTE kemungkinan besar juga akan dihentikan di suatu saat nanti. Saya sendiri tidak begitu yakin kapan. Mungkin kita masih punya beberapa tahun ke depan, atau bahkan lebih dari 10 tahun lagi yang akan datang. Saya benar-benar tidak yakin, tapi kita masih punya waktu, masih ada waktu. Tapi mungkin Anda sudah menyadari bahwa LTE tidak sebaik dulu, jadi bisa terhubung ke 5G dengan jam tangan Anda benar-benar luar biasa. Dan sekarang hal lain tentang konektivitas Anda adalah koneksi satelit. Apple memperkenalkan, seperti beberapa tahun yang lalu, Apple telah memperkenalkan koneksi satelit pada iPhone, yang mana ketika Anda tidak memiliki jaringan GSM, ketika Anda tidak memiliki jaringan seluler, maka Anda masih dapat menghubungi kontak darurat atau melakukan panggilan darurat ke 911 atau apapun itu, tetapi melalui satelit. Jadi, kini hadir di Apple Watch dan tersedia di Ultra 3 yang memungkinkan Anda terhubung dengan satelit secara gratis, bahkan jika Anda tidak memiliki koneksi jaringan. Kemungkinan besar tentu saja tersedia pada versi seluler GSM+. Tapi ya, setidaknya itu ada. Sekarang hal lainnya adalah perbedaan pada chipnya. Jadi ada chip baru di Apple Watch. Ini S10, dulunya S9.
Dan kita sebenarnya tidak tahu banyak perbedaan secara resmi tentang keduanya. Tapi yang saya duga adalah efisiensi energi yang lebih baik. Karena ketika kita benar-benar membahas baterai, yang merupakan hal berikutnya yang ingin saya sebutkan, generasi sebelumnya memiliki daya tahan hingga 36 jam penggunaan standar, dan sekarang versi terbaru memiliki daya tahan hingga 42 jam penggunaan standar. Dan itu mungkin menandakan baterainya lebih besar. Tapi dalam mode daya rendah, kedua generasi tersebut memiliki daya tahan 72 jam penggunaan yang bagi saya menandakan bahwa chipnya lebih efisien energi atau layarnya lebih hemat energi dengan LTPO3 dan hal-hal semacam itu. Tentu aja, baterainya mungkin saja ditingkatkan, tapi pada dasarnya, bagian terpenting adalah chip, layar, dan hal-hal seperti itu. Berbicara soal baterai, hal lain saya rasa ini adalah hal ketujuh yang saya sebutkan, yaitu pengisian daya cepat. Tentu saja, Karula generasi mendukung pengisian daya cepat, tapi yang sebelumnya bisa mengisi dari 0 hingga 80% dalam waktu sekitar 1 jam. Saya tahu bagi sebagian orang itu mungkin terdengar seperti ukuran yang aneh mengukur dari 0 hingga 80%. Tapi itu karena Apple, secara drastis menurunkan kecepatan pengisian daya setelah baterai mencapai lebih dari 80% untuk menjaga umur panjang baterai. Dan menurut saya itu bagus karena kamu tahu mengisi daya dari 0 hingga 100% dengan kecepatan yang sama persis sebenarnya tidak baik untuk umur baterai kamu. Jadi saya tidak masalah dengan itu. Tapi dulu butuh 1 jam dari 0 ke 80%, sekarang hanya 45 menit dari 0 ke 80%. Jadi itu sekitar peningkatan 30% atau 25% menurut saya. Jadi bagus. Dan juga mereka menyebutkan bahwa hanya butuh 15 menit untuk penggunaan hingga 12 jam. Maksudnya, kamu bisa mengisi daya Apple Watch kamu hanya selama 15 menit untuk mendapatkan 12 jam penggunaan normal. Penggunaan normal dan penggunaan standar, apapun yang saya sebutkan sebelumnya, itu hanya... Kamu tahu penggunaan biasa Apple Watch kamu, mungkin sambil sedikit berolahraga. Tapi kalau kamu berolahraga terus-menerus, tentu saja semua waktu baterai itu akan berkurang. Jika misalnya membuat panggilan sepanjang waktu, jika Anda menggunakan... Apa namanya? Saya tidak ingat. Itu seperti... Ya, walkie-talkie. Ya, jika Anda menggunakan walkie-talkie, maka itu juga akan mengurangi waktu dan hal-hal seperti itu. Namun secara umum, 15 menit akan cukup untuk penggunaan selama 12 jam, dan itu sudah bagus. Sekarang, kembali ke layar itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, sekarang kita akan membahas perbedaan yang sangat kecil. Dulu beresolusi 410 x 502 piksel, sekarang menjadi 422 x 514 piksel yang pada dasarnya tidak terlalu berbeda secara signifikan. Tentu saja ukuran permukaan dan dimensi bingkainya tetap sama persis, dan juga ada sedikit perbedaan yang dapat dirasakan pada berat keseluruhannya, meskipun tidak terlalu mencolok. Yang sebelumnya memiliki berat 61,4 gram untuk warna natural dan 61,8 gram untuk warna hitam. Sekarang yang baru juga memiliki berat 61,8 gram untuk warna hitam, tapi 17,6 gram untuk warna natural. Dan itulah semua perubahannya. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.